Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Septiarianti. Saya di sini akan mereview jurnal mengenai pengaruh mediasi model psikologis pada hubungan model perencanaan anggaran dan kinerja pegawai studi empiris PNS Pemerintahan Provinsi Banten. Jadi dari jurnal ini tuh peneliti mengangkat permasalahan mengenai gimana sih pengaruh model perencanaan anggaran terhadap kinerja pegawai dengan menggunakan melalui model psikologis dengan variabel mediasi pada PNS Pemerintahan Provinsi Banten. Nah, jadi dari permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti, peneliti ini bertujuan untuk gimana sih pengaruh model perencanaan anggaran ini terhadap kinerja, pengaruh model perencanaan ini terhadap model psikologis, lalu gimana juga terdapat pengaruh gimana model psikologis ini terhadap kinerja pegawai, lalu juga gimana terdapat ini pengaruh model perencanaan ini terhadap model kinerja yang telah dimediasi oleh model psikologis. Nah, baiklah, tadi kita sudah mengetahui gimana permasalahan, tujuan peneliti. Jadi di sini kita beralih ke teori, di mana di sini terdapat teori kontingensi. Nah, yang terdapat dalam menurut teori kontingensi ini, maka model perencanaan anggaran yang baik ini akan meningkatkan kinerja pegawainya dengan meningkatkan faktor organisasi dan situasional seperti perilaku positif individu yang dapat diterapkan secara efektif pada organisasi ini. Jadi dari yang telah kita bahas tadi itu, penelitian ini tuh mengharapkan perencanaan anggaran ini secara tidak langsung dia dapat mempengaruhi kinerja pegawainya itu melalui penggunaan modal sebagai variabel mediator. Nah, di sini ada juga namanya model perencanaan anggaran. Nah, di model perencanaan anggaran ini dia mengacu kepada pengendalian anggaran oleh manajer atau pengawasan, di mana ini lebih menekankan kepada tujuan anggaran dan partisipasi bawahan guna untuk dalam pembentukan, pemantauan, dan komunikasi tujuan anggaran tersebut. Nah, di dalam perspektif psikologis ini terdapat nama partisipasi anggaran, di mana partisipasi anggaran ini dalam proses anggaran ini memberikan perasaan itu kepada bawahannya bahwa mereka ini mempunyai peluang atau kesempatan untuk memberikan pendapat mereka, dan mereka ini memiliki tingkat pengaruh pada proses pengambilan keputusan di dalam organisasi tersebut. Jadi untuk gunanya ini untuk meningkatkan keputusan kerja dan meningkatkan semangat bagi yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi dari partisipasi anggaran kita akan turun lagi membahas dengan pemantauan anggaran, di mana pemantauan anggaran ini dia memberikan peringatan dini tentang penyimpangan dari target anggaran dan peringatan pada manajer puncak untuk mengambil tindakan yang korektif. Jadi di dalam organisasi ini perlunya komunikasi, di mana antara anggota atau karyawan di dalam organisasi ini perlunya komunikasi ini sangat penting guna untuk memahami dan menerima tujuan organisasi ini secara efektif, dan dia dapat meyakinkan karyawan yang dalam organisasi ini secara tepat waktu dengan lancarnya komunikasi di dalam organisasi tersebut. Nah,
kita masuk yang namanya modal psikologis, dimana sesuai dengan judul yang ada di penelitian ini. Nah, modal psikologis ini dia didefinisikan bahwa seseorang ini mempunyai perilaku yang positif yang ditandai dengan kuatnya perilaku seperti kayak ada self efisiensi, ada optimis, ada hope, dan resiliensi. Nah, yang pertama tadi itu self-efficiency. Nah, self-efficiency ini dia memiliki kepercayaan diri untuk mengambil atau dia berhasil dalam tugas-tugas yang menantang. Yang kedua itu ada optimis, di mana dia itu memiliki pengharapan yang positif dan optimis terhadap keberhasilan suatu masa yang saat ini maupun yang akan datang. Sedangkan hope itu dia tuh tekun, gimana dia tuh tetap berharap untuk keberhasilan tersebut. Sedangkan resiliensi itu dia memiliki ketabahan atau daya tahannya itu untuk mampu menghadapi setiap permasalahan yang terjadi, dan dia itu hingga dengan adanya permasalahan ini dia akan tetap memiliki pertahanan dengan supaya tercapainya dengan sukses tersebut. Nah, selanjutnya itu kita bahas yang namanya kinerja pegawai, di mana kinerja pegawai ini dapat kita artikan bahwa sejauh mana sih seseorang ini bertanggung jawab atas tugasnya atau atas pekerjaan yang dia kerjakan. Dan sedangkan di sini juga ada yang namanya pengukuran kinerja, di mana pengukuran kinerja ini dia tuh cara untuk mengukur tingkat kontribusi individu itu kepada organisasinya. Dengan kinerja karyawan umumnya itu diposisikan sebagai variabel independen guna untuk dalam penelitian ini itu dipandang sesuai dengan akibat atau dampak, tapi bukan untuk penyebab atau determinan yang terdapat pada praktek-praktek sumber daya manusia tersebut. Jadi dari tujuan yang sudah saya paparkan tadi, untuk berjalannya penelitian ini dengan baik dan lancar, maka peneliti ini menggunakan metode purposive sampling. Nah, jadi uji data yang digunakan oleh peneliti ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, di mana di sini itu dengan software partial least square. Jadi uji reliabilitas ini dia mengukur internal konsistensi suatu kuesioner ini merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Sedangkan uji validitas itu dia mengukur sah atau tidak validnya itu suatu kuesioner tersebut. Baiklah, sudah kita ketahui teori-teori yang tadi, dan di penelitian ini dihipotesiskan bahwa H1 itu dia model perencanaan anggaran berhubungan dengan kinerja pegawai, sedangkan H2 model perencanaan anggaran berhubungan dengan modal psikologis, sedangkan H3 modal psikologis ini berhubungan dengan kinerja pegawai, dan sedangkan H4 ini dia modal psikologis memediasi hubungan model perencanaan anggaran dengan kinerja pegawai. Baiklah, dari teori tadi peneliti ini dia mengkerangkakan teori tersebut, di mana di sini itu bisa kita lihat ada model perencanaan anggaran. Nah, di dalamnya ini terdapat partisipasi, komunikasi, dan pemantauan di suatu organisasi tersebut. Di mana partisipasi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia tuh suatu pendapat seorang yang untuk mencapai tujuan di dalam organisasi itu. Sedangkan komunikasi ini dia komunikasi suatu manajer ini ke karyawannya sama untuk mencapai tujuan di organisasi itu. Dan sini pemantauan, dia itu suatu tindakan penyimpangan yang teguran yang diberikan yang apabila dilakukan oleh yang diberikan oleh manajer puncak itu untuk
membuat tindakan korektif. Nah, dari model perencanaan anggaran dia ada yang namanya model psikologis. Dia di psikologis ini terdapat 4 yang itu yaitu kepercayaan, optimis, harapan, dan ketahanan. Dimana 4 ini dia akan yang terdapat dalam organisasi ini dia akan mencapai tujuan yang lebih efektif. Nah, jadi untuk jadi model perencanaan dan model psikologis ini dia akan mempengaruhi suatu kinerja pegawai, dimana dengan adanya 2 ini dan yang terdapat di dalam model perencanaan dan model psikologis ini, dia itu akan suatu tujuan yang diarahkan oleh manajer puncak itu akan tercapai dengan efektif. Dari pengembangan hipotesis, jadi peneliti ini memberi hasil dan pembahasan di penelitian ini bahwa penguji hipotesis 1 ini berdasarkan data yang diperoleh, model perencanaan anggaran ini memiliki pengaruh positif signifikan yang terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan nilai original sample estimate sebesar 0,436676 dan nilai statistiknya itu sebesar 6,553. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa H1 yaitu model perencanaan anggaran ini memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja pegawai itu dapat diterima. Jadi hasil dari penelitian ini di pemerintahan Provinsi Banten ini bahwa model perencanaan ini dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai itu, bahwasanya komunikasi seorang atasan itu yang sangat efektif dapat mempengaruhi suatu peningkatan kinerja seorang pegawai. Jadi para pegawai ini dapat memahami tujuan yang telah diberikan atau yang telah disampaikan oleh seorang atasan. Baik, lanjut ke penguji hipotesis 2, di mana dengan berdasarkan data ini bahwa model perencanaan anggarannya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap psikologikal kapital. Jadi dengan menggunakan nilai original sample estimate yang sebesar 0,897 dengan data statistiknya itu sebesar 46,67. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa H2-nya yaitu model perencanaan anggaran ini berpengaruh terhadap variabel psikologikal kapital itu dapat diterima. Penelitian ini membuat hasil dari penelitian ini bahwa penelitian dari sebelumnya yang dilakukan oleh Van Kates dan Blackkovic tahun 2012 itu menyatakan bahwa penelitian ini partisipasi anggarannya ini berpengaruh terhadap psikologikal kapital. Dan selanjutnya itu pengujian hipotesis ketiga. Nah, di mana berdasarkan data yang diperoleh ini psikologikal kapitalnya ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai yang berdasarkan nilai estimasi sebesar 0,541 dan data statistiknya itu sebesar 8,736. Nah, H3-nya itu model psikologi kapitalnya ini berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawainya itu dapat diterima. Jadi hipotesis 4 itu dia berdasarkan datanya itu bahwa 0,485 ini pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan 0,437 itu pengaruh langsung. Jadi psikologi kapitalnya ini merupakan variabel intervening yang dimana memediasi hubungan antara perencanaan anggaran itu terhadap kinerja pegawai. Jadi peneliti ini mengambil hasil bahwa psikologi kapital ini dia memediasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja pegawai. Baiklah, dari penelitian ini maka peneliti ini mendapatkan atau membuat kesimpulan di penelitian ini bahwa model perencanaan anggaran ini dia berperan penting atau berperan langsung terhadap kinerja pegawainya, di mana partisipasi pegawai ini di dalamnya ini dia itu sangat dalam proses penyusunan anggaran itu dapat mengakibatkan naiknya atau tercapainya target yang
ada di dalam organisasi ini. Jadi dengan menggunakan perencanaan anggaran ini, dia itu dapat meningkatkan kinerja seorang pegawai tersebut. Jadi semakin baik tingkat modal perencanaan anggarannya, maka pegawai itu akan memiliki sifat psikologis yang positif. Nah, gunanya atau dampaknya itu dia akan dapat meningkatkan kinerja tersebut. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya dan juga penelitian yang saya review. Saya ucapkan terima